Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Di tengah sanksi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap pemerintah Emirat Islam Afghanistan yang dibentuk oleh pejuang Taliban pada Agustus 2021, tampaknya tidak begitu berdampak secara signifikan. Sebab, para petinggi Taliban yang sebelumnya diyakini barat akan kesulitan memimpin Afghanistan, justru sebaliknya. Mereka membuktikan bahwa Afghanistan akan bangkit dan tidak bisa disetir oleh kehendak negara barat seperti rezim sebelumnya yang dipimpin oleh Hamid Karzai dan Ashraf Ghani. Hal itu mereka buktikan dengan memberikan keamanan penuh bagi seluruh rakyat Afghanistan dengan menyebar seluruh kekuatan pejuang Taliban untuk berjaga di setiap wilayah yang berpotensi terjadi kejahatan. Selain memberikan keamanan, para pejabat tinggi Taliban tanpa ragu segera menerapkan sistem hukum berdasarkan syariat Islam, yang mana keputusan ini mendapat reaksi keras dari banyak pihak. Sehingga tak heran, Taliban banjir kecaman dan kritikan. Salah satunya datang dari seorang jurnalis BBC yang secara langsung mengkritik kebijakan tersebut ketika berkesempatan mewawancarai seorang pejabat tinggi Taliban. Dalam wawancara tersebut, jurnalis BBC seperti meragukan kemampuan Taliban dengan mempertanyakan apakah kalian mampu menafsirkan ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum Islam yang kalian gunakan. Karena di Afghanistan sendiri, angka buta huruf sangat tinggi dan banyak juga yang tidak bisa membaca Al-Quran. Selain itu, sang jurnalis juga menekankan soal hak-hak perempuan yang dibatasi secara masif oleh Taliban, dengan menuduh para petinggi Taliban telah memonopoli penafsiran hukum syariat sesuai kemauan mereka. Lalu, dengan jelas dan tegas, petinggi Taliban menjawab pertanyaan sang jurnalis yang tendensius tersebut. Ia mengatakan bahwa apakah Anda sebagai jurnalis bertanya kepada kami, bolehkah kami menafsirkan Al-Quran? Jika saya bertanya sebaliknya, apakah Anda mampu menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran untuk kami? Sang jurnalis BBC pun langsung menjawab jika ia tidak mampu. Hal ini tentu menjadi jawaban telak atas keraguan para pengkritik hukum syariat Islam yang ditegakkan oleh Taliban di Afghanistan, di mana pihak yang kontra dengan hukum syariat seperti tak memahami secara mendalam jika kelompok Taliban tidak sembarangan dalam menerapkan hukum Islam di negeri mereka. Kajian dan musyawarah besar telah lebih dulu dilakukan secara mendetail oleh para petinggi Taliban. Bahkan ketika badai kritik tak kunjung berhenti, dengan tegas sang pemimpin tertinggi Taliban, yakni Mullah Ahibatullah Akhundzada, meyakinkan seluruh jajarannya di pemerintahan Emirat Islam Afghanistan untuk tetap berpegang teguh dalam menjalankan hukum Allah. Dan benar saja, tidak perlu waktu lama untuk Taliban membuktikan keefektifan hukum Islam tersebut berjalan di Afghanistan. Hal itu dibuktikan dengan keputusan para pejabat tinggi Taliban yang mengutus para hakim yang memiliki pengetahuan syariat Islam yang mumpuni untuk hadir di tengah masyarakat di seluruh penjuru negeri dan memberikan solusi permasalahan yang ada sesuai dengan syariat Islam. Dan ada sebuah momen yang cukup bertolak belakang dengan tuduhan Barat soal ketidakadilan yang dilakukan oleh Taliban kepada kaum perempuan di Afghanistan. Yakni ketika sebuah pengadilan syariat yang diutus pemerintah Taliban menyidangkan suatu permasalahan yang dialami oleh seorang wanita Afghanistan bernama Bibi Shafia. Di mana Shafia yang berstatus janda karena sang suami telah wafat, mengaku di depan hakim bahwa ia dipaksa oleh keluarga suami untuk menikah dengan seorang pria yang merupakan kakak kandung dari almarhum suaminya. Dalam persidangan yang berlangsung sangat sederhana itu, tampak hakim bersama penasihat hukum syariat menengahi dua keluarga yang berseteru. Sebelum pengadilan dimulai, sang hakim memberikan sebuah ceramah agama, bahwa secara syariat, para wanita, termasuk wanita Afghanistan, wajib mematuhi suaminya ketika mereka sudah menikah. Sang hakim juga mengatakan bahwa mungkin beberapa wanita tidak menyukai aturan khusus ini. Bahkan mereka, para wanita, mengaku seperti dipenjara di rumahnya sendiri. Sang hakim pun melanjutkan ceramahnya dengan berkata, padahal syariat adalah rumah di mana hak-hak setiap orang harus dilindungi.
Hingga dimulailah proses persidangan dengan hakim bertanya kepada orang tua wanita yang menggugat, "Siapa nama putri Anda?" Keluarga wanita menjawab jika si penggugat bernama Syafia. Kemudian hakim meminta untuk Syafia maju untuk mendekat. Dan hakim pun mulai bertanya, "Apa yang terjadi?" Keluarga dari almarhum suami menjawab, "Kami meminta wanita bernama Syafia untuk kembali ke rumah kami." Hakim kembali bertanya, "Apa hubunganmu dengan Syafia?" Keluarga dari almarhum suami menjawab, "Dia Syafia adalah adik iparku." Hakim kembali menegaskan, "Benarkah Syafia adik iparmu?" Keluarga almarhum suami menjawab, "Iya, betul." Lalu, ayah dari Syafia mencoba menjelaskan kepada hakim bahwa Syafia adalah putrinya yang kini berstatus janda. Setelah suaminya meninggal, kakak iparnya ingin menikahi dia. Namun Syafia menolak, tak ingin dijodohkan dengan seorang pun dari keluarga almarhum suaminya, termasuk kakak iparnya. Sang hakim pun bertanya kepada keluarga almarhum suami Syafia, "Kenapa Anda ingin Syafia datang ke rumah Anda?" Kakak dari almarhum suami Syafia menjawab, "Syafia harus menikah dengan salah satu dari keluarga kami. Dan jika dia menolak, dia dan anak-anaknya tetap harus tinggal bersama kami." Hakim lalu kembali bertanya kepada kakak ipar Syafia, "Jadi, Anda yang meminta Syafia untuk menikah dengan Anda?" Tanpa ragu, kakak ipar Syafia menjawab, "Ya, betul." Lalu hakim dengan tegas bertanya kepada seluruh pihak keluarga suami, "Jadi, kalian semua ingin mempertahankan Syafia namun dengan paksaan?" Dan hakim melanjutkan pembicaraan kepada Syafia, "Anda seorang remaja putri, wahai saudariku. Allah telah menetapkan bahwa pernikahan adalah hal yang baik untuk dilakukan." Kemudian hakim memberikan kesempatan untuk Syafia menjelaskan tentang apa yang terjadi. Lalu Syafia dengan jelas mengungkapkan bahwa mereka, pihak keluarga almarhum suaminya, seperti burung bangkai. Mereka melakukan ini untuk mengambil warisan milik almarhum suamiku. Bahkan mereka tak peduli saat anak-anak saya sakit dan kelaparan. Lalu dengan gamblang, Syafia mengatakan bahwa dirinya tak ingin menikah dengan salah satu dari mereka. Mendengar pernyataan tersebut, keluarga almarhum suami Syafia pun protes. Dan hakim pun segera membubarkan proses hukum di hari itu untuk mempelajari berkas-berkas yang ada dan meminta mereka semua untuk kembali lagi keesokan harinya. Menanggapi keputusan hakim, keluarga almarhum suami Syafia tak setuju dan meminta hakim segera menyelesaikan masalah ini. Tapi, hakim tetap bertahan dengan keputusannya dan meminta petugas keamanan untuk segera membawa mereka keluar dari ruang persidangan karena waktu telah habis dan mempersilahkan orang berikutnya. Setelah digiring keluar ruangan persidangan, kakak ipar Syafia mengungkapkan bahwa hidup keluarga mereka hancur saat suami Syafia meninggal dunia. Lalu, di saat yang bersamaan, mereka justru digugat oleh ayah dari Syafia ke permasalahan baru yang membuat mereka harus berhadapan dengan hakim syaratnya pemerintah Taliban. Padahal, mereka masih dalam proses berduka. Bahkan, demi menyelesaikan permasalahan ini, pihak keluarga almarhum suami Syafia sampai harus meninggalkan pekerjaannya dan menghabiskan waktu di pengadilan. Dan sebuah pernyataan lain diungkapkan oleh ayah kandung Syafia. Ia mengatakan bahwa sebelum adanya pemerintah Emirat Islam bentukan Taliban di Afghanistan, seorang wanita yang berstatus janda karena suaminya wafat, maka saudara iparnya akan menikahi wanita tersebut dengan persetujuan satu pihak, dan itu harus dipatuhi meski si wanita tak setuju. Bahkan di momen itu, keluarga wanita tak memiliki kuasa apapun untuk membela. Ayah Syafia juga mengungkapkan kekhawatirannya jika pernikahan antara putrinya dengan salah satu iparnya benar-benar terjadi. Ia takut anaknya akan diperlakukan sewenang-wenang. Keluarga almarhum suami Syafia juga mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa penolakan dari ayah Syafia tentu menyakiti hati mereka untuk kesekian kalinya. Yang pertama, mereka kehilangan saudara laki-laki yakni suami dari Syafia.
lalu mereka mesti kehilangan Syafia. Kakak ipar dari Syafia pun turut mengungkapkan pendapatnya yang tanpa dasar. Ia mengatakan bahwa secara syariat tidak diperbolehkan seorang wanita untuk pergi dan menolak menikah lagi di rumah yang sama. Bahkan kakak ipar Syafia sampai mengatakan, jika wanita itu tenggelam sekalipun, tetap tidak boleh meninggalkan rumahnya. Entah apa maksud dari perkataan tersebut, yang jelas mereka seperti memendam kekecewaan yang teramat besar kepada keluarga Syafia. Dan selanjutnya, kita akan melihat sidang lanjutan mengenai konflik Syafia dengan saudara iparnya yang memaksanya untuk menikahi salah satu dari mereka. Di mana ketegangan meliputi semua pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. Mereka menunggu keputusan hakim syariat atas permasalahan yang terjadi. Dan tuntutan siapakah yang akan dikabulkan oleh hakim, Syafia atau iparnya? Mari kita simak. Dan inilah jawaban dari hakim syariat yang telah mempelajari kasus dari Syafia. Sang hakim yang diutus oleh Taliban dengan tegas menolak tuntutan dari keluarga almarhum suami Syafia yang menginginkan jika Syafia harus tetap tinggal bersama mereka. Alasan hakim jelas, karena itu bertentangan dengan hukum syariat. Mendengar keputusan hakim, Syafia langsung mengungkapkan bahwa sebenarnya ada uang darah dari suaminya. Tapi saudara iparnya tidak memberikan 1 perak pun hak Syafia. Jadi di sini terungkap, jika suami Syafia wafat karena terbunuh, lalu keluarga pembunuh itu mengajukan permohonan ampun agar terhindar dari hukuman mati. Lalu dikabulkan oleh Syafia dan keluarga besar suami, namun diwajibkan untuk membayar biaya yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dan di sini Syafia mengungkapkan jika dari uang darah tersebut ia tak mendapatkan haknya sedikit pun. Mendengar ucapan tersebut, keluarga almarhum suami Syafia langsung memotongnya dan mengecam pernyataan Syafia. "Diamlah, kamu tak mengerti." Lalu dengan tegas, petugas keamanan Taliban memerintahkan untuk keluarga almarhum suami Syafia untuk diam dan jangan memotong perkataan dari Syafia. Lalu Syafia kembali melanjutkan tindakan sewenang-wenang dari iparnya yang bukan cuma mengambil semua hak Syafia berupa uang, tapi juga hewan ternak yang dipelihara Syafia turut diambil paksa. Dan anak-anak Syafia ditelantarkan begitu saja oleh keluarga almarhum suaminya. Mendengar pernyataan Syafia yang semakin membuat pihak iparnya malu, mereka langsung beralasan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena almarhum suami Syafia memiliki banyak hutang. Tapi Syafia langsung membantahnya dengan berkata bahwa almarhum suaminya tidak berhutang begitu banyak, tapi mereka justru mengambil semua uang itu. Lalu Syafia menuduh iparnya telah berbohong dan mengada-ada. Di sini perdebatan panjang terjadi. Kedua belah pihak saling memberikan argumentasi dan seketika Syafia memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan, yakni bahwa iparnya adalah para pecandu heroin. Keadaan pun langsung hening. Pihak keluarga almarhum suami yang merupakan ipar Syafia terdiam 1000 bahasa. Dan hakim pun kembali menegaskan keputusannya yang mengikat dan tidak terbantahkan, yakni bahwa Syafia menurut hukum syariat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, tidak ada yang boleh mengganggunya. Ekspresi kecewa pun terlihat di wajah para ipar Syafia yang tak terima dengan keputusan hakim. Syafia شران دخل نفس اختيار لدي يعني كذا كان صديقاتي كنت تدخل سلايات. Dengan bangga, Syafia berkata kepada para iparnya, ini adalah jawaban yang ia nantikan. Dan ia tak akan pernah kembali ke rumah almarhum suaminya karena kalian akan menindasku, tegas Syafia. Lalu hakim kembali bertanya kepada Syafia, apakah kamu ingin tinggal bersama ayahmu? Dengan lantang, Syafia menjawab jika ia ingin tinggal bersama ayahnya. Dan sekali lagi, hakim menegaskan kepada para ipar yang merupakan keluarga almarhum suami Syafia untuk tidak coba-coba berani mengganggu Syafia sedikit pun. Jika terbukti mengganggu, maka konsekuensi hukum akan menghampiri mereka. Dan hakim juga mengultimatum semua pihak agar menghindari tradisi zaman kegelapan sebelum datangnya Islam
yang memperlakukan wanita dengan sewenang-wenang, khususnya memperlakukan para janda yang dianggap seperti harta warisan. Hakim pun menjelaskan bahwa ada saja hal-hal dalam syariat Islam yang tidak disetujui oleh sebagian orang, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang di negara barat akan mengutuk Taliban karena telah berani menegakkan hukum Islam di Afghanistan. Dan lucunya, mereka akan menutup mata rapat-rapat jika keadilan dan hak-hak perempuan telah sepenuhnya kami berikan. Dan hakim pun menegaskan jika Taliban tak pernah peduli dengan kecaman para pembenci hukum Islam, karena bukan merekalah tujuan hidup kami, melainkan Al-Quran dan Sunnah. Pengadilan antara Syafia dan iparnya pun ditutup dengan kedua belah pihak yang saling menerima keputusan hakim. Wallahu a'lam. Tetap nantikan informasi selanjutnya dari channel kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.